Bersyukur kepada Allah. Terima kasih kepada petugas manakib Ustadz Suyatno dan Pak De Harun yang istiqomah setiap pagi. Ikhwan akhwat, para pecinta kesucian jiwa, para orang-orang yang banyak berjasa di manakiban online internasional, bunda kita semua, Bunda Haya. Pada kesempatan pagi hari ini, sama-sama kita akan tabaruk kitab Miftahus Sudur, melanjutkan di dalam bab selanjutnya adalah pengersa Abah Anom mengatakan bahwa al-maqsudu min dzikrillahi ta'ala ayyajatani bal mu'min al-ghaflata anhu subhanahu li'annal ghaflata tujri'uhu 'alal ma'siyah wa dzikru yu'awinuhu 'ala tarkiha. Kita artikan tujuan daripada zikir kepada Allah adalah agar seorang mukmin menjauhi sikap ghaflah, lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ghaflah atau lalai kepada Allah dapat menggiringnya kepada maksiat kepada Allah, sedangkan zikir kepada Allah dapat membantunya meninggalkan maksiat. Bapak Ibu ikhwan akhwat para pecinta kesucian jiwa, sangat jelas bahwa pengersa Abah dalam kitab Miftahus Sudur menjelaskan bahwa bagaimana hebatnya orang berzikir, sebaliknya bagaimana hebatnya orang yang ghaflah kepada Allah, dan itu berdampak kepada hal-hal yang tidak baik bagi dirinya. Kelalaian hati atau ghaflah itu adalah awal dari kerusakan spiritual. Kelalaian hati dari mengingat Allah menuntun orang untuk berbuat maksiat. Jadi punya potensi, punya kesempatan untuk menuntun orang berbuat maksiat. Itu ketika lalai hati. Zikir artinya ingat. Zikrullah, ingat kepada Allah. Ghaflah artinya lupa, lalai. Ghaflah adalah ketidaksadaran hati dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ikhwan akhwat, kalau kita pelajari dari beberapa referensi bahwa orang-orang yang hatinya ghaflah, hati yang lalai dari Allah, dia tidak akan merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka guru kita pernah mengatakan, sehebat apapun orang itu punya pesantren, mohon maaf ya, sehebat apapun dia dalam hal ibadah-ibadah syar'inya, kalau tidak dilanjutkan dalam bertorikoh, maka dia tidak akan merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya adalah tawafnya hanya bersiul belaka. Banyak orang depan Ka'bahnya bersiul, artinya tidak ingat dengan Allah walaupun di Baitullah. Baca Qur'annya tidak merasakan kedekatan dengan Allah. Salatnya, zakatnya, puasanya, amaliyah-amaliyah lainnya tidak merasakan kedekatan dengan Allah ketika dia lalai dari mengingat Allah. Walaupun tadi kata Abah, salatnya hanya sampai sajadah. Jadi kalau orang yang lalai hatinya, salatnya hanya sampai sajadah. Salatnya tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang sampai kepada Allah adalah hati yang ingat kepada Allah. Tawafnya hanya sampai Mekah, tidak sampai kepada Allah. Nah, itu artinya betapa pentingnya dalam hal kita beramaliyah, berritual di dalam beragama, hati ingat kepada Allah, tidak ghaflah. Hati yang lalai tidak akan merasakan kedekatan dengan Allah. Kalau sudah tidak akan merasakan kedekatan dengan Allah, apa yang terjadi selanjutnya adalah hati menjadi keras. Jadi hati menjadi keras. Maka Bapak Ibu ikhwan akhwat, ini menjadi penting pengersa Abah Anom, Abah Aos, dan guru-guru silsilah sebelumnya sangat fokus kepada murid-muridnya untuk bagaimana kita selalu lupa ingatkan lagi, lupa ingat lagi, lupa ingat lagi.
nasihat-nasihat, fatwa-fatwa, maklumat-maklumat, perkataan kalam-kalamnya Syekh Mursyid semuanya mengarah kepada murid-muridnya agar selalu berzikir kepada Allah. Karena zikir adalah sumber kebaikan. Tetapi kalau ghaflah, lupa kepada Allah, sumber daripada kemaksiatan yang menuntun orang berbuat maksiat. Jadi kata Abah, yang berbahaya itu bukan maksiatnya, yang berbahaya itu bukan menipunya, yang berbahaya itu bukan berjudinya, yang berbahaya itu bukan berzinahnya, yang paling berbahaya adalah lupanya. Kok kenapa demikian? Karena gara-gara lupa lah dia bisa berbuat maksiat. Gara-gara lupa dia bisa menipu. Gara-gara lupa maka dia bisa meninggalkan ibadah-ibadah. Gara-gara lupa maka dia merusak agama dan negara. Itu gara-gara lupa, maka berbahaya. Al-Quran mengatakan, wala takunu kalladzina nasullah fansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu seperti orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Masya Allah. Jadi kalau kita lupa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan lupa pada dirinya. Namanya orang lupa pada dirinya, ya kesurupan gitu ya. Maka tinggalkan. Orang kesurupan yang sebenarnya adalah orang yang lupa, ghaflah. Jadi kalau ada orang yang lupa, dia sedang kesurupan. Kenapa? Karena dia lupa terhadap dirinya. Karena Allah telah menjadikan dia lupa pada dirinya. Karena dia lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak aneh ketika dalam kehidupan sehari-hari banyak orang yang tidak punya malu. Dia tidak punya rasa bagaimana dia berbuat dosa, tidak ada pertaubatan, tidak beribadah, karena memang lupa, gitu. Akibat daripada dia lupa kepada Allah. Nauzubillah. Nah, lupa kepada Allah dan Allah menjadikan mereka lupa pada diri sendiri. Kata Al-Quran mengatakan mereka itulah orang-orang fasikun, orang-orang fasik. Apa itu orang fasik? Fasik itu adalah orang yang keluar dari ketaatan. Apa ciri orang fasik? Ciri orang fasik diantaranya adalah dia tahu kebenaran tetapi menolak. Dia meremehkan dosa-dosa. Ya tadi, tidak malu berbuat dosa. Sekarang kita lihat banyak orang fasik. Kenapa? Dia tidak malu berbuat dosa. Pertontonkan dosanya di mana-mana, di statusnya, di media sosialnya. Ini adalah apa? Ciri-ciri generasi fasik yang terus berkembang. Berbuat dosa tapi tidak malu. Dulu kita diajarkan oleh nenek moyang kita, kakek nenek kita, kalau kita puasa gitu ya, berbuka, tidak berpuasa waktu kecil, kita makannya walaupun belum balik ya, kita suruh puasa. Kalaupun puasa, kita berpuasa, tidak berpuasa, kita makan, kita suruh, kamu makan sana di dapur, makan di pojok, di kamar, jangan sampai kelihatan orang. Walaupun sebenarnya dia tidak punya kewajiban, belum punya kewajiban untuk berpuasa. Diajarkan kakek nenek kita untuk malu dalam berbuat dosa. Tapi sekarang, ya bebas saja. Ketika waktunya Ramadan, maka orang berbuka dengan enaknya. Anak-anak kita kadang tidak diajarkan. Anak-anak sekarang, apalagi orang-orang yang sudah balik, makan dengan enaknya segala macam. Ini artinya tidak malu berbuat dosa. Orang tidak sholat, biasa saja, tidak malu berbuat dosa. Nah, ini adalah ciri orang-orang fasik. Orang-orang yang lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah termasuk orang-orang yang ulaika humul fasiqun. Mereka itulah adalah orang-orang yang fasik. Bapak Ibu ikhwan akhwat, para pecinta kesucian jiwa, peserta manakiban online internasional subuh yang berbahagia. Mengapa ghaflah itu berbahaya? Minimal ada 3. Yang pertama, hati menjadi mati, menjadi keras, tertutup. Hidayah tidak masuk. Nasihat orang banyak tetapi tertutup. Kebenaran sudah diujikan tapi tertutup.
nasihat tidak didengarkan, sampai ujian-ujian pada dirinya, musibah-musibah yang diberikan, maka tetap hati pada Allah. Orang yang tidak banyak berzikir kepada Allah, hatinya menjadi mati, keras, dan tertutup. Yang kedua, kenapa berbahaya orang ghaflah? Karena membutuh maksiat. Jadi potensi untuk membuka atau mendapatkan pintu maksiat itu sangat terbuka ketika orang lupa kepada Allah. Yang selanjutnya, mengapa orang ghaflah itu berbahaya? Ya tentu menjadi target setan di sini. Karena kalau kita lupa kepada Allah, setan ini punya punya ikatan gitu ya, mengikat kita. Diikat kita, pikiran kita, hati kita begitu. Maka ketika kita bangun subuh atau bangun tahajud, itu setan bekerja. Yaqidu syaiton, setan mengikat gitu ya. Ketika orang tertidur dan dia bangun, setan mengatakan, lailun tawilun farqud. Malam masih panjang, tidurlah. Itu kata setan. Itu setan mengikat. Kalau dia tidak ingat kepada Allah, maka dia tertidur terus. Walaupun sudah waktu tahajud lewat, waktu subuh lewat. Kenapa? Karena diikat oleh setan gitu, tengkuk kepalanya. Maka dikatakan dalam hadis, fa inistayqadha fadzakarallaha fadzakarallahan halats uqdatun, kata hadis. Tetapi barang siapa yang ketika bangunnya dalam keadaan berzikir kepada Allah, maka lepaslah itu ikatan. Nah, jadi ternyata kuncinya adalah ketika setan mengikat kita, agar kita tidak diikat terus, maka caranya adalah kita berzikir kepada Allah, maka lepaslah ikatan yang diikat setan kepada tengkuk kepala kita untuk bangun. Itu kata Nabi. Nah, artinya dengan kita ghaflah, maka menjadi target ikatan setan. Sebaliknya Bapak Ibu, ikhwan akhwat, kenapa zikir ini menjadi penting selain ghaflah? Karena zikir ini sebaliknya. Kalau ghaflah menjadikan hati mati, keras, tertutup, dengan zikir menghidupkan hati. Orang bisa punya empati, simpati, belas kasih, tersentuh hatinya, imannya kuat, karena zikir sebagai penjaga dirinya untuk menghidupkan hati. Yang kedua, zikir menghalangi orang berbuat dosa. Kenapa orang merasa menghalangi berbuat dosa dengan berzikir? Karena dengan zikir mereka merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia jadi dosen yang baik. Ketika jadi mahasiswa yang baik. Ketika menjadi ibu yang baik, anak-anak yang baik. Sebagai pengusaha pembisnis, dia akan jujur. Karena apa? Dia tidak akan berbuat jahat kepada bawahannya karena Allah mengawasi. Dia tidak korupsi. Walaupun ada kesempatan. Kenapa? Karena tidak ada siapa-siapa, tetapi merasa diawasi Allah. Sebagai bawahan, sebagai pegawai, karyawan, dia akan merasa diawasi Allah. Dia tidak akan berbuat korupsi uang, korupsi waktu. Tidak ada bos, saya pulang saja. Padahal belum waktunya pulang. Maka merasa diawasi Allah, saya punya hak dan kewajiban saya pulang jam 3 sore misalkan. Dia akan apa? Akan tepat disiplin. Jadi orang disiplin, bertanggung jawab, jujur, itu ketika merasa diawasi Allah. Nah, jadi ternyata dengan banyak berzikir menghalangi orang berbuat dosa, yaitu karena apa? Karena merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran spiritual, muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kenapa zikir ini menjadi penting? Karena sebagai tadi, kebalikan daripada ghaflah. Kalau ghaflah menjadi target setan, kalau zikir menjadi perisai setan. Menjadi penghalang, benteng daripada target-target setan. Alhamdulillah. Jadi, Bapak Ibu, inilah penting kenapa dalam kitab Miftahus Sudur ini, satu paragraf menjadi bahasan kita, bahwa ternyata kita pentingnya berzikir kepada Allah untuk
bagaimana menjaga penjaga daripada kita perbuatan maksiat. Sebaliknya, orang banyak lupa kepada Allah, maka dia menjadikan target-target kemaksiatan, pintu-pintu kemaksiatan terbuka. Maka kita diingatkan terus oleh pengersa Abah guru kita semua, lupa, ingat lagi, lupa, ingat lagi. Dalam 24 jam kita punya zikir la ilaha illallah. Jangan sampai kita tidak berzikir la ilaha illallah. Sesibuk-sibuknya kita di waktu pagi dan siang, perbanyak di waktu malam. Jangan sampai kita tidak berzikir la ilaha illallah. Selain kita punya waktu la ilallah, kita sibuk dan lain-lain, kita bisa punya ingat kembali, lupa, ingat kembali, lupa, ingat kembali. Dengan apa? Zikir khofi kita. Sedang di jalan, sedang naik motor, sedang naik mobil, dimanapun hati kita connect to Allah, bersama Allah. Itu dalam rangka kita apa? Dalam rangka kita terus belajar, lupa, ingat. Ya wajar kita lupa, kita murid, kita manusia. Tapi bukan menjadi alasan, saya emang murid, nggak apa-apa lupa. Tetapi Abah mengatakan apa? Kalau lupa, ingat lagi. Lupa, ingat lagi. Karena bahaya orang lupa, maka dia bisa menjadi berbuat maksiat. Tanpa disadari, tiba-tiba saja menjadikan dirinya membawa kepada kemaksiatan-kemaksiatan, baik kecil atau besar, kalau kita lupa. Dan berakibat kepada ketidakselamatan kita di dunia dan akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Maka Bapak Ibu, ikhwan akhwat, kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah, berterima kasih kepada guru kita, berterima kasih kepada ikhwan akhwat yang terus mengingatkan kita banyak berzikir kepada Allah. Berterima kasih kepada petugas-petugas manakib, berterima kasih kepada ikhwan akhwat yang senang istiqomah manakib, berterima kasih kepada orang-orang yang fasilitasi kita semua, manakiban online, offline, sehingga kita semua terfasilitasi untuk kembali selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah